Dia itu saking banyaknya racun yang dia minum, belum sampai. Kena mental gak lu? Disenggol langsung sama dokternya. Gue sih kena mental anjir. Maksud gue gila, ini bapak jaksa ilmu kedokterannya lebih-lebih dokter dia kan. Oke bapak jaksa yang terhormat ya kan, udah bapak bahas aja tuh sesuai dengan job desk bapak sebagai jaksa. Kalau misalnya nyenggol-nyenggolin ke dokter, ngeri nek, nanti benar-benar disenggol sama dokter aslinya, kena mental ya kan. Ya, tetap semangat Pak Jessica, tetap semangat, tetap kuat ya. Saya lihat bahwa Jessica akan menjadi simbol gerakan perempuan, karena di luar sana masih banyak perempuan ya. Mereka harus bersuara untuk keadilan, mereka harus bersuara, tetapi suara mereka dibatasi dengan hal-hal yang tidak perlu untuk membatasi mereka. Banyak wanita harus lari ke Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Banyak wanita harus mencari perlindungan hukum. Tetapi itu karena apa? Karena keadilan sudah dikendalikan oleh para pihak, oleh oknum, orang-orang yang tidak memiliki jiwa nasionalis, jiwa cinta akan hukum, jiwa cinta akan Pancasila dan rasa, jiwa-jiwa integritas, tetapi mereka mengutamakan pribadi. Otto Hasibuan sebut Jessica Wongso bisa bebas 2-3 tahun lagi. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Pasca tayangnya film dokumenter Netflix bertajuk High School, publik mulai banyak yang mendukung Jessica Wongso. Seperti diketahui, Jessica Wongso dijatuhi hukuman 20 tahun penjara usai didakwa sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan menggunakan racun sianida. Beberapa waktu lalu, dalam satu kesempatan bersama Dr. Richard Lee, Otto Hasibuan memperkirakan Jessica Wongso bisa bebas dalam 2 atau 3 tahun lagi. Menurut Otto Hasibuan, Jessica Wongso mendapat remisi lantaran berkelakuan baik selama di lapas. Remisi sih ada, banyak remisi. Mestinya kalau hitungan kita 2-3 tahun lagi nih harusnya keluar, karena dia juga sudah berkelakuan baik kan, kata Otto Hasibuan. Dikutip dari kanal YouTube Richard Lee pada Rabu 18 Oktober. Namun, mertua Jessica Mila itu tak tahu secara pasti jumlah remisi yang diperoleh Jessica Wongso. Ada remisi tapi saya nggak tahu, tapi dia berkelakuan baik dan kalapas juga berbuat baik sama dia, ujar Otto Hasibuan. Lanjut Otto Hasibuan, kliennya kini merasa nyaman di lapas lantaran petugasnya baik. Selain itu, hak-hak Jessica Wongso juga dipenuhi selama di penjara. Saya tanya, bagaimana kamu di sana? Katanya lapasnya bagus, petugasnya bagus, diperlakukan dengan baik, dan hak-haknya dipenuhi, imbunya. Remisi katanya diberikan kepada dia, saya nggak pernah urus itu. Hanya tanya saja, nggak pernah urus urusan soal begitu sama dia. Pungkasnya, Kamarudin Simanjuntak beberkan strategi bebaskan Jessica Wongso. Kamarudin Simanjuntak secara terang-terangan menyatakan bahwa dirinya siap pasang badan bela Jessica Wongso. Hal itu lantaran dirinya ragu Jessica Wongso bersalah dalam peristiwa yang menewaskan Wayan Mirna Salihin tersebut. Kamarudin Simanjuntak juga mencecar hakim dan jaksa yang dianggap terlalu berani menyatakan Jessica Wongso pelaku kopi sianida, meski tak ada bukti kuat soal itu. Tak hanya itu, Kamarudin Simanjuntak juga setuju jika Jessica Wongso dibebaskan saja. Terkait hal tersebut, ia membeberkan strategi cara membebaskan Jessica Wongso. Pertama, otopsi udah lewat waktu. Kemudian kita buka dulu, ada nggak saksi-saksi yang hadir di situ melihat, ujar Kamarudin Simanjuntak. Apakah itu Rangga katanya, apakah temannya, apakah yang lain? Kalau tidak ada, berarti gimana caranya? Lanjutnya, kemudian surat yang menyatakan bahwa dimasukkan sianida ke situ kopi Mirna. Ada suratnya. Kalau tidak ada berarti kita jauhi saksi, kita jauhi surat. Pungkasnya, masuklah kepada yang ketiga, keterangan ahli. Keterangan ahli yang mana yang kita pakai? Ahli pengacaranya, imbunya. Menurut pengacara Brigadir J itu, jika tidak ada saksi, surat, dan otopsi, Jessica Wongso harusnya bebas.
Gitu strateginya. Jadi, jangan mempidanakan orang pakai pendapat. Kamarudin Simanjuntak jelaskan hak Jessica Wongso jika tak terbukti bersalah, dapat uang ganti rugi segini. Kasus kopi sianida yang menyeret nama Jessica Wongso kembali mencuat ke publik pasca tayangan film dokumenter. Nama Jessica Wongso menyita perhatian banyak orang, termasuk pengacara Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak. Beberapa waktu lalu, Kamarudin Simanjuntak menyatakan akan membela Jessica Wongso. Hal itu lantaran ia ragu bahwa Jessica Wongso bersalah karena tak ada bukti kuat. Terlebih, jasad Mirna Salihin tidak dilakukan otopsi secara menyeluruh. Penyebab kematian yang disebut karena keracunan sianida pun kian diragukan. Lantaran tak adanya bukti kuat ditambah jasad Mirna tak diotopsi. Kamarudin Simanjuntak sanksi atas keputusan hakim yang mendakwa Jessica Wongso bersalah dalam kasus itu. Saya masih curiga dengan keputusan itu karena pertama saksi tidak ada yang melihatnya. Tidak ada saksi yang melihat bahwa Jessica Wongso memasukkan sianida, tutur Kamarudin. Oleh sebab itu ia berpendapat bahwa Jessica Wongso harusnya bebas dari penjara. Jessica itu harusnya bebas, janganlah orang dihukum karena pendapat, tandas Kamarudin. Kamarudin mengungkap hak-hak yang diperoleh Jessica Wongso jika ia bebas dari penjara. Jika Jessica terbukti tidak bersalah, pengadilan harus mengembalikan nama baik terdakwa Mirna Salihin tersebut. Selain itu, Jessica akan mendapat uang ganti rugi, lanjut Kamarudin. Kalau Jessica harus bebas, pengadilan tentu berhak merehabilitasi nama baiknya dan diganti rugi, ujar Kamarudin. Uang ganti rugi yang bisa diterima Jessica jika tak terbukti bersalah adalah senilai ratusan juta rupiah. Kalau tidak salah, sekarang ganti rugi itu 700 sampai 800 juta rupiah, kata Kamarudin. Akui Jessica Wongso tak ke Cafe Olivier 3 hari sebelum kejadian. Integritas Prof. Edi mulai diragukan publik. Saat kasus kopi sianida kembali menjadi sorotan, Prof. Edi Hiarij, pakar hukum pidana UGM, sempat ngotot bahwa Jessica Wongso sudah pernah datang ke TKP, yakni Cafe Olivier, 3 hari sebelum bertemu Mirna Salihin dan Hani. Pernyataan Edward Omar Sarif Harij alias Prof. Edi ini lantas menjadi ramai diperbincangkan dan Otto Hasibuan selaku kuasa hukum Jessica Wongso menyatakan bahwa tudingan itu fitnah kejam. Kemudian Prof. Edi baru-baru ini mencoba mengonfirmasi pernyataannya itu kepada rekan-rekannya di Polda Metro Jaya dan Krisnamurti yang menangani kasus Jessica Wongso 2016 lalu. Itu yang kemarin saya sempat konfirmasi juga dengan teman-teman di Polda. Karena waktu itu seingat saya diperlihatkan dan kemudian saya konfirmasi juga kepada Pak Krisnamurti apa yang saya katakan. Waktu itu kan CCTV yang diberikan kepada saya ada 9 dan kemudian saya melihat jam-jamnya itu. Saya sempat melihat bahwa kan kejadian itu tanggal 6 Januari.